Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Wakil Rektor 1 YIN Pontianak Dr. Firdaus Ahmad Empuk, yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Dr. Ismail Ruslan, dan yang terhormat Kajur IKT YIN Pontianak Pak Buhari MPD, serta keynote speaker Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fauzul Imam MA, dan para pemateri Pak Peri Ramadan Syah LCMA, Pak Dr. Abdul Basit MTHI, dan Dr. Haji Rizaldi Satria Wiwaha yang saya hormati semua. Tema saya pada hari ini yaitu terkait dengan tafsir moderasi beragama, tetapi menggali nilai-nilai moderasi Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan ahli kitab. Ketika kita memahami suatu agama itu harus dipahami sebaik mungkin, karena itu adalah kunci kita untuk bisa bertoleransi. Pemahaman itu dibentuk dari mulai mengenal dasar-dasar agama dan rukun agama, hingga mengenali batasan-batasan agama itu. Kemudian bisa dilanjut dengan saling silaturahmi dan saling berinteraksi serta bertukar pikiran adalah juga bagian untuk bisa memahami keyakinan keyakinan dari agama yang lain. Dengan demikian akan dihasilkan hal-hal yang positif dari suatu agama dan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Memahami agama, khususnya Islam, itu tidak terlepas dari kita memahami kandungan isi daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini sangat luas, sehingga dalam pemahamannya pun kita perlu banyak ilmu yang terkait di dalam memahaminya itu. Selain ilmu linguistik, ilmu asbabun nuzul, nasikh mansukh, kemudian yang merekam historik semua ayat-ayat Al-Quran, kemudian ilmu hadis juga memiliki kaitan uraian langsung terhadap pemahaman atau usaha untuk memahami dalam mencari makna yang terbaik dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir moderasi beragama. Tafsir moderasi di sini akan saya gambarkan terlebih dahulu dalam metode penafsiran. Itu memang kalau kita merujuk pada Al-Parmawi, itu metode penafsiran itu ada tauhidi, ada umudui, ada ijmali, ada muqarran. Ya, tahlili mungkin untuk yang terjun di bidang tafsir yang memahami sekali, yaitu menafsirkan secara analitik. Ya, tafsir analitik yang bisa dimulai dari awal Al-Quran berlanjut kepada ayat-ayat selanjutnya, dan ini banyak kita temukan pada tafsir klasik. Ya. Kemudian ada tafsir maudhu'i, yaitu tafsir yang sifatnya tematik. Kalau di dalam tafsir tematik ini, tafsir tematik yaitu mengumpulkan ayat-ayat pada tema-tema tertentu sehingga untuk diuraikan mendapatkan pemaknaan yang holistik terhadap terkait dengan judul atau tema tertentu. Ada tafsir ijmali, ada tafsir muqarran. Tetapi 4 tafsir ijmali itu ya tafsir yang umum, ya, masih bersifat ijmal itu bersifat umum. Kemudian tafsir muqarran bersifat komparatif. Dalam metode tafsir, memang jika kita melihat metode tafsir, kalau kita melihat kepada buku Husain Az-Zahabi, itu akan menggambarkan di situ, yaitu kitab Tafsir Mufassirun. Tafsir Mufassirun itu menggambarkan banyak sekali metode dan corak-corak tafsir.
Sehingga penafsiran-penafsiran itu ketika kita melihat kok dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, tafsir yang begitu banyak ini mempunyai warna-warna tersendiri. Dari sini kita melihat bahwasannya sebenarnya penafsiran itu tidak lepas dari penafsirannya itu tidak lepas dari sejarah. Tidak lepas dari sejarah. Keberadaan dalam sejarah itu. Kemudian yang kalau dalam istilah hermeneutikanya Gadamer yaitu historical effect. Kemudian di dalam penafsiran itu juga tidak lepas daripada latar belakang sang mufasir itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari tafsir mufasirunnya Az-Zahabi, kita akan melihat corak yang beragam ini tidak lepas dari latar belakang sang mufasir, apapun alirannya, apapun sektenya, bahkan keilmuannya pun itu juga mempengaruhi dalam tafsirnya. Ada seseorang ketika menafsirkan itu ada pre-understanding, ada pemahaman sebelumnya. Pemahaman sebelumnya itu juga mendorong dia untuk memahami ayat-ayat Al-Quran untuk selanjutnya. Itu sangat mempengaruhi. Belum lagi ketika dia berinteraksi dengan teks, dengan konteks yang ada, yang masing-masing punya horizon, vision horizon. Ini kalau kita meminjam teorinya Gadamer ya, di dalam hermeneutik itu. Nah, di dalam tafsir juga mirip seperti itu, ya. Karena tidak lepas. Ini mengapa saya mengambil teorinya ini memang teori hermeneutik yang saya gunakan, karena tafsir itu terkait dengan moderasi di dalam tafsir. Tafsir yang moderat itu yang bagaimana? Ketika kita berinteraksi dengan tafsir yang kira-kira berlawanan atau berbeda dengan aliran yang kita anut, itu biasanya kita agak sedikit bagaimana ya, risih. Nah, untuk itu kita perlu memahami bahwasanya di dalam tafsir itu latar belakang sang mufasir itu menentukan. Nah, alirannya juga menentukan. Nah, untuk itu kita mengetahui bagaimana moderasinya sebuah penafsiran. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan tafsir aliran Syiah misalnya, kita akan melihat mana di antara tafsir-tafsir Syiah yang moderat dan mana yang tafsir yang tidak moderat. Dari sini kita bisa mengetahuinya bagaimana caranya. Jika di dalam penafsiran itu dia memuat banyak teori, ya, dan dia juga bisa mencakup ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari lawan sektenya atau yang berbeda. Nah, di situ bisa kita katakan inilah jenis tafsir yang moderat. Memang kita ketemukan terutama dalam tafsir Syiah ada yang tidak moderat ya, ada yang tidak moderat. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara tafsir Syiah itu yang berbeda dengan tafsir Sunni hanya pada wilayah imamah saja. Itu saja. Nah, untuk itu sebenarnya di dalam menafsirkan Al-Quran tetap para ulama-ulama terdahulu ataupun sarjana-sarjana muslim dalam menafsirkan itu mendatangkan konteks terdahulu. Ya, konteks asbabun nuzul, ya, histori asbabun nuzul itu juga ditampilkan. Kemudian ketika dia menentukan asbabun nuzul, ini dalam usaha untuk mencari pemaknaan yang benar. Nah, tradisi seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Nah, saya mengangkat tadi teorinya Gadamer itu mungkin di Indonesia teori hermeneutik itu baru muncul. Padahal sebenarnya hermeneutik itulah menurut pandangan saya ya tafsir itu, cuman bahasanya saja yang berbeda. Karena pemaknaan daripada hermeneutika itu juga adalah seni bagaimana menguraikan. Itu di antara makna daripada hermeneutik. Nah,
di dalam mendatangkan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, kita selalu merujuk kepada histori, kepada sejarah asbabun nuzul ayat ini. Nah, asbabun nuzul ini, karena mengapa pentingnya? Apa pentingnya asbabun nuzul? Pentingnya asbabun nuzul karena ketika orang-orang non-muslim misalnya ya, atau bahkan orang muslim sendiri ada yang kurang bisa memahami ayat Al-Quran, ketika dia menafsirkan Al-Quran hanya bersandarkan kepada Al-Quran dan terjemahannya, dia akan menemukan hal-hal yang ganjil, seperti ayat-ayat, misalnya ayat waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Ini ayat keras, ini ayat perang. Nah, ketika memaknai ayat ini apa adanya dengan tidak merujuk kepada konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul, maka otomatis kita akan temukan kejanggalan di sini. Terkesan Islam itu tidak moderat, Islam itu keras, Islam itu radikal. Maka itulah perlunya untuk merujuk kepada asbabun nuzul. Nah, belum lagi ketika ilmu pengetahuan modern ini banyak dikaitkan dengan atau seiring atau sejalan dengan ilmu pengetahuan kontemporer, seperti ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu sosial. Nah, ilmu sosial, ilmu kedokteran juga digunakan untuk pendekatan di dalam satu tafsir. Suatu contoh itu misalnya ketika kita merujuk kepada kitab tafsir yang klasik, seperti kitabnya Ibnu Katsir misalnya, ya, tafsir Ibnu Katsir, itu dalam memaknai al-alaq itu damu tajammid, yaitu darah yang segumpal darah. Tapi dalam konteks penafsiran kontemporer, dalam konteks penafsiran kontemporer, pemaknaan itu sudah berbeda karena dikaitkan dengan ilmu kedokteran, bahwa alaq itu sebenarnya tidak mesti artinya darah segumpal darah, tapi alaq itu bisa maknanya sesuatu yang menggantung. Apa yang menggantung? Karena mana alaq di dalam bahasa Arab itu adalah menggantung. Karena mana alaq itu begitu dikaji di dalam segi ilmu kedokteran, alaq itu bisa bermakna zigot, yang menggantung. Nah, lantas disinilah yang dimaksud tafsir moderat menurut saya sementara ini ya adalah jika meliput konteks-konteks historis turunnya ayat, kemudian juga meliput berbagai pendapat mufassir lintas sekte yang sifatnya argumentatif. Jadi kalau argumentatif itu artinya ada sandar-sandaran dalilnya masing-masing. Meskipun dengan tafsir yang berbeda sekte dengan kita misalnya, itu jika dia didasarkan dengan argumen-argumen, baik itu argumen agama, argumen akal, ataupun argumen nakal, itu menurut pandangan saya termasuk dalam tafsir yang argumentatif. Nah, di dalam beragama, karena tema saya ini adalah moderasi, tafsir moderasi dalam beragama. Dalam beragama saya sini karena melihat beberapa contoh ya, contoh Rasulullah SAW ketika berhijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah dalam rangka ingin mencari kenikmatan di dalam ibadah. Selama belum hijrah, ketika masih hidup di Mekah, orang-orang Muslim hidup di dalam tekanan intimidasi para kafir Quraisy. Kemudian hijrah dan perintah Rasulullah SAW umat mukmin untuk berhijrah itu adalah untuk kedamaian, untuk mudah beribadah, untuk harmonisasi dalam hidup bermasyarakat. Kita bisa lihat dari contoh ya, dari contoh Rasulullah SAW ketika hijrah, hal yang pertama dipentingkan atau dipikirkan atau prioritas oleh Rasulullah SAW adalah mendiri masjid. Setelah mendiri masjid, Rasulullah SAW itu melakukan menyatukan suku-suku Arab. Suku Arab disatukan, baik itu Arab Muhajirin dengan Ansor disatukan semua, sehingga menimbulkan rasa persaudaraan. Kemudian juga berinteraksi, berbuat baik dengan orang-orang Yahudi yang ada
Nah, untuk mengikat suatu tatanan sosial yang baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk apa yang dikenal dengan namanya Piagam Madinah, yang ini mengikat semua lini masyarakat tanpa terkecuali. Nah, dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana wasatiyah Rasul. Ja'alnakum ummatan wasatan, itu Rasul sebagai orang yang moderasi lah, bertingkah laku atau berperangai yang moderat di kalangan umatnya. Nah, dari beberapa hal yang kita temukan, contoh-contoh selain daripada hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan keamanan, untuk kepentingan kedamaian bagi umatnya, dan di garis bawahi atau diatur dengan undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Rasulullah tetap ada prinsip-prinsip yang selalu dilaksanakan Rasulullah SAW, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, itu la ikraha fid din, itu tetap dilakukan. Sebenarnya la ikraha fid din, ketika kita menafsirkan ayat ini, kita kembali kepada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ini adalah ada di antara sahabat Rasul, yaitu bernama Hafsin. Hafsin ini mempunyai dua anak, yang dua anaknya ini murtad, keluar, tidak masuk Islam. Kemudian Hafsin ini melapor kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat la ikraha fid din. Inilah ayat yang dijadikan ayat toleransi dan ayat moderatnya Islam, bahwasanya di dalam agama tidak ada paksaan. Bahkan di surat Kahfi ada menguraikan juga waqulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Ini adalah pilihan. Orang itu mau beriman silakan, dan tidak beriman juga silakan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah. Nah, di sini tidak ada paksaan. Dan bagaimana Rasulullah SAW menghormati, bersikap tawassud di dalam beragama, ketika menghormati orang-orang lain, orang-orang non-muslim, tetap dia bertoleransi. Suatu kasus misalnya ketika didatangi oleh orang Nasrani Najran, dan 60 orang tokoh Nasrani Najran datang kepada baginda Rasulullah SAW ketika itu asar, dan mereka ingin mengadakan kebaktian. Di dalam beribadah pun Rasulullah memberikan prioritas kepada mereka untuk silahkan beribadah, dan beribadahnya dilakukan di masjid Nabi. Bayangkan kalau seumpamanya kita sekarang kehidupan ini tidak terjadi di kita. Ya, di zaman kita ini belum terjadi, tetapi di zaman Rasulullah SAW, toleransi Rasulullah bagaimana terhadap orang-orang Nasrani Najran, mereka dibiarkan berbakti di masjid. Disinilah letak Rasulullah SAW menghormati dan wasatiyahnya Rasul di dalam beragama. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang kafir yang ketika itu protes kepada Rasulullah tentang bahwasanya orang-orang beriman itu selalu menjelek-jelekan atau menjatuh-jatuhkan nama-nama patung, atau menjelek-jelekan menjelekkan patung yang sembahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW diingatkan dengan turunnya ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ini perintah dari Allah langsung. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang mukmin saat itu dilarang untuk menghina sesembahan orang-orang kafir. Sedangkan Rasulullah SAW selain daripada toleransinya Rasul, ya tawasudnya Rasul di dalam berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ada hal-hal yang sifatnya pribadi Rasul. Kalau kita melihat tentang kejadian Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam itu seorang Yahudi yang
mengikuti yang hidup bersama Rasul waktu itu, dan dia melakukan sihir terhadap Rasulullah SAW. Tapi karena ini sifatnya pribadi dan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitan dengan aturan-aturan Allah atau hukum-hukum Allah, Rasulullah terhadap Labid bin Asam ini tidak dikenakan sanksi dan tidak dihukum, hanya dilepaskan begitu saja, meskipun hal ini sebenarnya memberi mudarat kepada Rasulullah SAW tentang itu. Tapi Rasulullah juga bersifat tegas ketika hal itu melanggar atau melanggar hukum-hukum Allah terhadap orang-orang Nasrani, sifatnya tegas, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Contohnya Abu Rafi ya. Abu Rafi ini seorang Yahudi yang selalu konfrontasi terhadap Rasulullah SAW. Bahkan dia orang yang selalu membiayai orang-orang yang ingin orang-orang yang bersama Rasulullah untuk membunuh Rasulullah atau bahkan membunuh orang-orang mukmin. Nah, Rasulullah SAW bersifat tegas terhadap Abu Rafi ini. Ketika sifat tegasnya itu, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Atik untuk membunuhnya. Memang ini hadis ini menjadi kajian bagi orang-orang yang tidak memahami ayat, bahwasanya Rasulullah itu sifatnya tidak moderat, ya. Rasulullah tidak bersifat moderat dari kajian ini. Jika kajian ini tidak dibarengi dengan asbabul wurud daripada hadis ini. Nah, disitulah pentingnya asbabul wurud, asbabun nuzul di dalam memahami ayat Al-Quran untuk supaya kita tidak bersikap intoleran atau bersikap radikal. Ketika kita memahami dengan baik, maka akan timbul moderat di dalam menangani segala sesuatu. Nah, ketika pada kasus Abu Rafi ini memang karena dia selalu mendanai dan mempersenjatai orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang kafir untuk memerangi Rasulullah, maka Rasulullah dengan tegas-tegas memerintah Abdullah bin Atik untuk membunuhnya, dan akhirnya Abu Rafi dibunuh oleh Abdullah bin Atik. Nah, mungkin ini beberapa gambaran bagaimana moderasi Rasul di dalam memimpin atau mengajarkan umatnya kepada agar berlaku adil, berlaku moderat terhadap orang-orang yang di luar daripada golongannya. Mungkin dari uraian-uraian dan contoh-contoh ini saya cukupkan sekian aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan dengan beberapa. Waalaikumsalam.